Perseteruan antara Nikita Mirzani dan keluarga Fadel Bajideh kembali memasuki babak baru. Setelah sempat memanas akibat Fadel Bajideh dijebloskan ke penjara oleh Nikita Mirzani, keluarga Fadel Bajideh kini memilih untuk mengakhiri semua konflik yang ada. Diketahui dalam polemik tersebut, keluarga Fadel Bajideh juga sempat melaporkan balik Nikita Mirzani ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, kini keluarga Fadel Bajideh berencana untuk mencabut laporan terhadap Nikita Mirzani. Selain itu, keluarga Fadel Bajideh juga sempat berencana untuk melaporkan balik Laura, anak Nikita Mirzani, atas dugaan aborsi. Namun, kini keluarga Fadel Bajideh juga memupuskan rencana tersebut. Niat keluarga Fadel Bajideh untuk berdamai tampaknya cukup serius. Bahkan dalam hal ini, meski mereka memutuskan untuk mencabut semua laporan, mereka tak berharap Nikita Mirzani juga melakukan demikian. Dan untuk mengetahui update terkait itu semua, maka inilah 5 update terkait keluarga Fadel Bajideh yang berencana damai dengan Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Usai Fadel Bajideh resmi ditahan buntut laporan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Laura, pihak Fadel Bajideh diketahui berencana untuk melaporkan balik Laura atas dugaan aborsi. Namun setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga Fadel Bajideh akhirnya membatalkan niat tersebut lantaran tak ingin masalah terus berlarut-larut. Di bulan Ramadan ini mereka ingin fokus terhadap Fadel Bajideh yang hingga saat ini masih mencari keadilan. Lantas, seperti apa informasi yang disampaikan Rasman selaku kuasa hukum Fadel Bajideh? Dan apa alasan keluarga Fadel Bajideh akhirnya memupuskan rencana tersebut? Beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa hari inilah, 2-3 hari ini saya masih kontak dengan Martin. Dan mereka sampaikan ke saya bahwa kecenderungan untuk tidak melaporkan Loli terkait dengan dugaan aborsi itu sepertinya belum bulat. Kan sudah pernah saya bilang. Dan bisa jadi mungkin karena Fadel merasa bahwa dia masih sayang. Dan tadi informasi yang saya lihat, pernyataan dari Bintang bahwa kelihatannya Fadel sudah legowo, sudah menerima. Iya, kalau dari keluarga udah kita koordinasi juga untuk tidak melanjutkan apapun. Udah kita nggak melanjutkan apapun, udah kita ikhlasin, udah nggak ada saling lapor, kita mau damai semuanya, mau kembali fokus ke Fadel, mau kembali ke keluarga masing-masing kayak gitu. Jadi nggak mau memperpanjang atau apa-apa. Jadi kan kalau misalkan kita saling lapor nggak bakal ada habisnya, sampai kapanpun nggak bakal ada habisnya. Makanya dengan kepala dingin dari keluarga Bajideh tidak akan melanjutkan apapun. Berarti dengan ikhlas, udah ikhlas banget Iya. ya? Iya. Tidak hanya membatalkan rencana melaporkan balik Laura, keluarga Fadel Bajideh juga menyampaikan jika mereka berencana untuk mencabut laporan polisinya terhadap Nikita Mirzani. Seperti diketahui, keluarga Fadel Bajideh sempat melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik, buntut terus dihina oleh Nikita Mirzani. Lantas, apa alasan keluarga Fadel Bajideh juga berencana untuk mencabut laporan terhadap Nikita Mirzani? Padahal diketahui Nikita Mirzani telah menjebloskan Fadel Bajideh ke polisi. Dan seperti apa reaksi Rasman usai keluarga Fadel Bajideh berencana demikian? Orang ada sama bapak, terus abang-abang juga yang menjaga dicabut atau Iya, nanti kita koordinasiin, udah sempat kita koordinasiin proses, kita mau cabut semua. Udah kita fokus ke Fadel lagi, fokus ke keluarga masing-masing. Karena mama juga yang bilangin kita mama, udah ikhlasin aja. Nanti bakal ada jalannya nanti ke depannya. Karena keluarga kita tuh rasanya inginnya perdamaian ya. Kita nggak mau berkepanjangan, kita nggak mau nggak mau untuk berlama-lama. Kalau bisa ya Damai semuanya. Damai, selesai gitu aja. Tentang berdamai sih belum disebut secara
terang. Tetapi saya lihat tadi di situ ada keinginan untuk katanya mencabut laporan ya supaya fokus ke kasus Fadel. Ya saya kira kalau masalah cabut atau tidak mencabut laporan Pak Umar terhadap NM itu saya kira haknya Pak Umar. Tetapi kami sebagai kuasa hukumnya tentu harus dikonsultasikan ke kita. Nah kalau pertimbangannya menurut kita wajar, pantas, patut ya silakan. Nanti akan didampingi oleh tim hukum dari kantor hukum saya, dan kantor hukum tersebut yang di bawah pimpinan saya nanti akan saya turunkan mungkin 1-2 orang untuk mendampingi pencabutan laporan. Tetapi laporan saya terhadap NM, apakah dugaan penganiayaan, apakah dugaan pencemaran nama baik melalui undang-undang IT, itu lanjut ya, itu jalan terus. Jadi saya tegaskan, kalau Pak Umar dia ingin mencabut silakan koordinasikan ke kantor hukum saya. Kemudian nanti akan didampingi oleh tim saya untuk pencabutan laporan. Tetapi terhadap laporan saya kepada NM, baik dugaan penganiayaan, baik fitnah dan pencemaran nama baik, dugaan fitnah pencemaran undang-undang IT, itu lanjut. Jadi tidak ada damai di situ. Walaupun di kasus NM saat ini tentang dugaan pemerasan, TPP melalui media elektronik, saya kira itu tetap saya akan dukung penuh proses penyidikan, dan siapapun yang diduga terlibat akan tetap kita minta agar polisi berwenang. Kurang lebih 1 bulan lamanya, Fadel Bajideh telah mendekam di balik jeruji besi buntut laporan Nikita Mirzani. Meski awalnya Fadel Bajideh disebutkan tak terima lantaran tak merasa melakukan dugaan tindak kejahatan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, menurut Rasman, saat ini Fadel Bajideh telah lebih legowo setelah berusaha menerima semua yang terjadi saat ini. Di sisi lain, keluarga Fadel Bajideh tampak masih tetap mengkhawatirkan Fadel Bajideh. Terlebih, belum lama kemarin kondisi Fadel Bajideh dikabarkan drop alias sakit. Lantas seperti apa update terkait kondisi Fadel Bajideh berdasarkan informasi yang disampaikan Rasman dan pihak keluarga? Jadi tadi Fadel kondisinya sehat dan dia pakai peci ya warna putih, dan kalimat pertama yang dia sampaikan, "Om, saya sekarang lebih tenang. Ya mungkin kalau dulu Fadel dance, kemudian mungkin kadang-kadang lupa sholat, sekarang Fadel sudah lebih dekat ke Tuhan, sudah lebih menerima ya, kira-kira legowo. Walaupun Fadel tidak melakukannya." Ya, saya bilang, saya memang melihat sepertinya dia punya pacar baru. Terus boleh nggak Om saya lihat? Oh, saya nggak pegang HP-nya, dan saya kira udahlah kamu lupakan aja. Ya udah Om, saya nggak mau ingat itu lagi, karena memang yang saya rasakan sekarang benar-benar ya merasa dikhianati. Gimana sih Om gitu kan perasaan dia gitu. Dan dia sampai sekarang masih belum percaya. Mana Rahmat? Masih belum percaya bahwa apa yang terjadi ini begitu bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Ya apa ya, namanya orang tua ya agak khawatir juga sih ya. Ya karena kita biasa apa ya, keluarga kecil ya, ada Fadel gitu kumpul. Untuk kali ini jauh ya, tapi ya apa ya, kita ikhlasin aja, kita nikmatin, pokoknya dijalanin aja semuanya. Berarti Apa sih yang ada dirimu? yang hilang ya di tahun ini, nggak sahur buka bareng. Betul.
Terlepas dari niat damai yang ingin dilakukan, keluarga Fadel Bajideh nyatanya tetap mencari upaya hukum lanjutan untuk Fadel Bajideh agar dapat dibebaskan atau diringankan hukumannya. Ia usai berupaya melakukan penangguhan penahanan pada beberapa waktu lalu, keluarga Fadel Bajideh tampak menyambangi unit PPA baru-baru ini untuk mencari tahu terkait kepastian hukum Fadel Bajideh. Sementara Rasman, kuasa hukum Fadel Bajideh, masih memiliki satu upaya, yakni pra-peradilan jika memang nantinya dapat dilakukan. Lantas seperti apa usaha pihak keluarga dan kuasa hukum dalam mencari keadilan untuk Fadel Bajideh? Enggak, mau ke unit PPA, mau tanyain perkembangan gimana prosesnya gitu. Ini kan tahan ya, nggak bisa masuk. Oke. Ya proses Fadil, upaya-upayanya. Hari ini datang bertiga, Ibu diajak juga nggak sih? Besok, paling besok. Selasa nanti. Kalau memungkinkan, kita akan lakukan upaya hukum. Bisa saja pra-peradilan, bisa saja kita minta gelar perkara khusus. Itu nanti kita lakukan lah, maksimal. Cuma kita akan bicara secara keluarga. Terlepas dari upaya damai keluarga Fadel Bajideh, Rasman, kuasa hukum Fadel Bajideh, tampak menyorot kemunculan Laura di media sosial yang menurutnya kini tak memiliki beban dan tak memiliki simpatik terhadap Fadel Bajideh. Ia padahal menurut Rasman, keluarga Fadel Bajideh dan juga dirinya telah banyak membantu Laura. Namun Laura seolah baik-baik saja saat ini, di tengah Fadel Bajideh tengah mendekam di penjara. Jimat kita hong si hong. Hai. Dikit lagi nanggung. Udah berapa sih? Nah, genepin ya. Hai semuanya. Jadi siapa yang cariin aku tadi? Semua netizen. Yang cariin aku siapa? Katanya kalau udah ada Laura mau langsung check out. Ayo cepetan, lagi. sekarang Ya. udah ada aku. Cepetan di check out, sekarang udah ada aku. Karena bentar lagi kita beneran off karena mau buka puasa, Kita guys. bentar lagi mau bukber buat Saya memang kecewa, ya. Kenapa saya bilang kecewa? Bang, munduran aja deh, Bang. Begitu kerasnya dia membenci seorang NM. Saya dan Bu Ade, ya, sampai saya dianiaya, sampai saya tidak tidur satu malaman, sampai saya dihujat kiri dan kanan. Tapi saya tidak melihat ada rasa simpati, empati dari seorang Loli terhadap Fadel. Padahal mereka melakukannya berdua kan? Kalaupun ada perbuatan hubungan antara Loli dengan Fadel, klien kami, itu kan dilakukan berdua. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah dengan Fadel saja dia melakukan itu? Sialnya, Fadel dapat petaka di sini. Dia bukan orang pertama yang melakukan itu, dan itu diakui oleh saudara Loli ke saya. Hanya saja waktu itu dia bilang tidak pernah berhubungan dengan seorang Fadel. Jadi saya nggak melihat bahwa perawakan dia, cara dia, bicara dia yang begitu benci kepada ibunya, sampai saya bilang itu mama kamu. Nggak mau saya, Om. Itu Nikmir, istri saya juga. Kami kayak di prank. Maka sampai pada kesimpulan saya, benar yang disampaikan pepatah, dan banyak juga kalian yang ngomong bahwa pohon jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Semoga Loli baik-baik saja, ya. Kemudian tolong ingat bahwa apapun ceritanya, Fadel pernah berjasa dalam hidupmu dan keluarga Fadel juga. Begitu juga dengan saya dan keluarga saya. Harusnya dia menunjukkan simpati dia. Gara-gara menolong dia, saya dianiaya, istri saya didorong, dan dia dengan santainya menunjukkan sikap bahwa jangan berjualan dengan pernyataan yang tanpa beban, bahwa seolah-olah pernah menimbulkan masalah dalam hidup saya dan keluarga saya. Gara-gara dia, saya ditimpa masalah. Gara-gara dia, keluarga saya di Medan, anak saya marah kepada saya. Untuk apa nolong orang seperti ini? Tapi ini adalah satu sikap ke depan bahwa kalau ada orang minta tolong, tidak jelas siapa dan bagaimana perilakunya, sudah, saya akan jaga jarak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.